Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifli Muzaki dengan NIM 210810528 dari semester 6 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai transformasi geometri yang dimana terdapat pada kelas 9 sekolah menengah pertama maupun MTS atau Madrasah Sanawiyah. Langsung saja kita ke dalam materinya. Transformasi geometri ini merupakan bagian materi dari materi geometri yang diajarkan di kelas 9 pada sekolah menengah pertama. Materi ini juga diajarkan sampai dengan SMA kelas 11. Pada kali ini kita akan memfokuskan pada materi yang diajarkan pada kelas 9. Nah, apa sih transformasi geometri itu? Nah, transformasi geometri itu dapat kita simpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Nah, transformasi geometri ini banyak macamnya loh. Transformasi geometri ini ada 4. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan terakhir dilatasi. Nah, translasi atau pergeseran merupakan jenis transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Lalu yang kedua itu ada refleksi atau pencerminan. Merupakan perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Ada dua sifat yang dimiliki dalam transformasi refleksi. Pertama adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Lalu yang kedua ini adalah geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Lalu ada rotasi atau perputaran. Sesuai dengan namanya berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Lalu yang keempat, dilatasi atau perkalian, merupakan perubahan ukuran objek. Nah, dilatasi ini terdapat dua konsep, yaitu titik dan faktor yang dilatasi. Nah, contoh sehari-harinya ini pada 4 transformasi geometri ini bisa ketemu loh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, translasi. Ialah contohnya peristiwa pada yang terjadi pada perosotan. Nah, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal, yaitu di awal perosotan, dan titik akhir di ujung perosotan. Yang kedua, contoh sehari-hari refleksi apa sih? Ya contohnya seperti kita bercermin gitu. Kita bisa melihat diri kita pada cermin kan. Nah itu merupakan salah satu contoh dari refleksi atau pencerminan. Lalu ada rotasi. Nah contoh rotasi ialah di mana cara kerja biang lala di mana lingkaran itu memutari titik tengahnya. Contoh lainnya ialah sebuah gangsing. Nah itu rotasi. Lalu yang terakhir ini dilatasi. Dilatasi ini contohnya ya seperti sebuah miniatur. Miniatur biasanya dalam bentuk mainan seperti mobil-mobilan, di mana miniatur mainan ini merupakan pengecilan dari sebuah objek yang asli gitu. Nah, berikut ini ialah rumus dari translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Nah, di translasi itu rumusnya ada X aksen, Y aksen sama dengan A dikali B, A, B ditambah X, Y. X aksen dan Y aksen ini merupakan titik bayangan. XY merupakan titik asal. A dan B merupakan vektor translasi. Lalu ada beberapa rumus dari rotasi. Ada perputaran 90 derajat di pusat A, B, perputaran 180 derajat dengan pusat A, B. Lalu ada perputaran rotasi minus 90 derajat dengan pusat A, B. Lalu ada perputaran tiga perputaran tersebut namun dengan derajat pusat 0,0. Lalu selanjutnya ada rumus refleksi, ada terhadap sumbu min X, ada terhadap sumbu min Y, ada terhadap garis Y sama dengan X, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan juga terakhir garis Y sama dengan K. Nah yang terakhir ada rumus umum dari dilatasi. Ada dilatasi dengan pusat 0,0 dan juga ada dilatasi pusat dengan pusat A, B. Transformasi geometri merupakan konsep penting dalam matematika yang melibatkan perubahan posisi, ukuran, atau bentuk suatu objek dalam bidang. Terdapat 4 transformasi dasar, ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi ini melibatkan pergeseran objek tanpa mengubah ukuran dan bentuknya, sementara refleksi merupakan pantulan objek terhadap sebuah garis pantulan.
Rotasi ialah pemutaran objek sekitar titik tertentu, dan dilatasi adalah perubahan ukuran objek dengan faktor skala tertentu. Transformasi-transformasi ini dapat dikombinasikan untuk menciptakan transformasi yang lebih kompleks. Konsep invarian juga penting, di mana beberapa sifat objek tetap tidak berubah meskipun mengalami transformasi. Transformasi geometri ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, seperti desain grafis, animasi komputer, dan pemodelan 3D, serta relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengembangkan pemahaman yang baik tentang konsep transformasi ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memahami fenomena geometris, khususnya transformasi, dan menerapkannya dalam konteks dunia nyata. Oke, itu saja untuk materi transformasi geometri kelas 9 sekolah menengah pertama. Saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata ataupun hal-hal lainnya. Saya Muhammad Rifki Misaki undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.